Oke, kita mulai ya dok. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas pada pagi hari ini ya dok ya. Iya. Walaupun suasananya mendung, tapi kita harus tetap semangat ya dok ya. Harus semangat terus. Harus tetap semangat. Oke, kembali lagi bersama kami di Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Masa Kini UPTD Puskesmas Purwakarta. Bersama saya Nabila Putri. Pada pagi hari ini sudah bersama kita semua narasumber yang akan mengisi obsesi pada pagi hari ini bersama Dr. Brian Mendel. Selamat pagi dokter. Pagi Kak. Silakan untuk menyapa sobat Purwakarta semuanya. Ya, sehat-sehat semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Jangan lupa di akhir tahun ini sudah dekat Nataru ya. Natal dan tahun baru, tapi ada varian corona baru di Afrika Selatan. Prokes tetap dijaga. Kalau bisa jangan mudik ya Kak ya. Jangan mudik dulu ya dok ya. Iya, takut kayak kemarin bulan Juli naik banget ya. Ya. Sampai rumah sakit penuh ya. Tetap dijaga, jaga jarak, vaksin kalau belum vaksin dan cuci tangan. Oke dok. Tetap harus patuh protokol kesehatan 5M-nya ya dok ya. Iya, harus banget. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari mobilitas, dan membatasi mobilisasi ya dok ya. Oke Iya. dok. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit jantung bawaan ya dok ya. Benar sekali Kak. Oke dok. Kalau yang saya tahu nih dok, untuk penyakit jantung bawaan ini terjadi sekitar 5/1000 kelahiran bayi ya dok ya. Sebenarnya kalau penyakit jantung bawaan ini 9. 9, sedikit. 9 dari 1000 dok ya. Iya, jadi sekitar kalau dari beberapa rujukan itu memang sekitar 8 sampai 10 ya, 8 sampai 10/1000 kelahiran gitu. Nah, untuk orang-orang bagaimana mengertinya? Jadi kalau bayangkan warga Indonesia itu ada sekitar 260 juta, maka setiap tahunnya ada 260.000 bayi yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Cukup banyak ya dok ya. Wah, banyak sekali. 260. Banyak sekali dok ya, banyak sekali ya dok. Iya. Oke. Dan ini rata-rata orang tua tidak menyadari ya dok ya. Susah untuk mengetahui bahwa anaknya ini ternyata menderita penyakit jantung bawaan. Benar sekali Kak. Ya, tidak menyadarinya itu yang pertama mungkin dia meninggal duluan berapa hari setelah dia lahir. Yang kedua memang tidak menunjukkan gejala. Jadi spektrum ini atau bentuk dari penyakit jantung bawaan memang sangat luas sekali. Sebenarnya untuk di kedokteran penyakit jantung bawaan ini seperti apa dokter? Silakan. Ya, penyakit jantung bawaan ini mungkin untuk awam ini agak belum kenal baik ya dengan penyakit jantung bawaan ini karena ini ilmu yang relatif baru. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga lebih kenal dengan penyakit jantung yang pada dewasa atau serangan jantung. Serangan jantung, biasa dengar ya dok ya, dan Iya. terjadi. Iya. Masyarakat sudah mengenal. Iya, kalau serangan jantung itu kan biasanya kayak gini ya Kak ya. Ini bapak saya tadi pagi masih bisa ngomong, kemarin kita masih pesta bareng-bareng, tiba-tiba meninggal. Nah, atau enggak baru kebangun ke kamar mandi terus tiba-tiba jatuh. Atau enggak kayak gini juga. Jadi dia itu bapaknya itu apa ya? Tidur enggak bangun-bangun. Nah, itu biasanya serangan jantung. Serangan jantung. Benar. Dan itu terjadinya kira-kira kebanyakan pada orang dewasa dok ya? Benar sekali, biasanya orang dewasa, merokok, agak gemuk, orang yang suka makan yang berlemak gitu. Nah, kalau perbedaannya dengan penyakit jantung bawaan seperti apa dok? Nah, penyakit jantung bawaan ini berbeda. Kenapa? Karena penyakit jantung pada dewasa tadi, yang serangan jantung tadi, itu biasanya didapat. Artinya karena pola hidup yang tidak baik. Pola hidup yang tidak baik. Kalau penyakit jantung bawaan itu dia sejak lahir sudah ada masalah pada jantungnya. Berarti karena memang masalah dari sejak kecil dok ya? Benar, dari sejak lahir Dari sudah sejak masalah. lahir? Dari mungkin dari semenjak kehamilan bisa tidak dok? Dari semenjak kehamilan bisa, cuma dari Indonesia sendiri itu kan memang yang harus menganalisa itu ada dokter super spesialis khusus ya untuk melihat deteksi jantung bawaan dan pada ibu yang lagi mengandung, tetapi itu masih agak susah terdeteksinya. Jadi bisa terjadinya itu semenjak kehamilan ya dok ya? Bisa Tetapi banget. memang
mendeteksinya. Benar, Seperti itu. benar. Baik dok. Untuk tipe penyakit jantung bawaan itu sendiri bagaimana dokter? Ada berapa? Ya, baik. Sebenarnya penyakit jantung bawaan ini ada dua tipe ya, secara luas. Ada dua tipe. Yang pertama adalah penyakit jantung bawaan yang tidak biru, ini yang paling sering di sekitar kita, dan penyakit jantung bawaan biru. Ada dua tipe. Biru dan tidak biru ya dok ya? Benar sekali. Bedanya apa tuh dok? Biru dan tidak biru. Oke, jadi pertama saya mulai dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru ya. Tidak biru dulu. Yang tidak biru ini biasanya tidak menunjukkan gejala. Jadi benar. Jadi waktu dia lahir berat badannya normal, panjang badannya normal, dia menangis kencang, semuanya bagus. Tidak ada gejala sama sekali. Jadi dia itu biasanya tidak terdeteksi. Satu-satunya kalau yang bisa dideteksi oleh dokter umum adalah adanya bisik jantung. Tapi itu biasa awam juga tidak kenal, tidak bisa mengenalinya. Tapi kalau misalnya masalah pada jantung itu cukup besar untuk penyakit jantung bawaan yang tidak biru ini, dia itu bisa ada keluhan giginya terlihat buruk. Kok nggak besar-besar dibandingkan anak seusianya, kok kecil-kecil aja gitu kan. Terus dia kalau ke puskesmas itu kok sering batuk panas berulang. Jadi kalau bapak ibu sekalian lihat anaknya sering demam, batuk, sering dirawat di rumah sakit setiap 2-3 bulan sekali dalam setahun, itu harus agak hati-hati dan harus dirawat. Juga dok ya. Benar sekali, benar. Jadi untuk yang tidak biru ini tidak ada gejala. Biasanya tidak ada gejala. Benar. Kalau yang biru berarti untuknya? Kalau yang biru itu biasanya dia baru lahir sudah terlihat biru. Bagaimana yang dimaksud dengan biru? Jadi dia itu biasanya itu kalau misalnya untuk yang kulitnya gelap itu agak susah terlihatnya. Kalau kulitnya cerah itu memang langsung kelihatan biru. Jadi bagaimana kita melihatnya? Ketika anaknya menangis kita lihat lidahnya. Lidah itu kan biasanya pasti warna merah. Jadi kita lihat lidahnya warna biru, kita bisa curiga ke arah sana. Nah, kemudian penyakit jantung bawaan biru ini biasanya berkaitan dengan penyakit sindroma. Contoh, misalnya mungkin yang cukup sering di sekitar kita Down syndrome ya. Pernah dengar ya kak ya? Down syndrome. Jadi dia mukanya seperti muka mongoloid gitu. Kemudian kalau misalnya lubang anusnya tidak ada, kemudian terlihat sesak waktu lahir, itu kita bisa curiga ke arah sana. Nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penyebab terjadinya itu karena memang dari kehamilan dok, atau sudah dewasa bisa terjadi? Ya, jadi tadi namanya adalah penyakit jantung bawaan. Artinya dia sudah ada sejak lahir. Jadi dia bukan udah dewasa baru ada, bukan seperti itu. Dia sudah ada sejak kecil, tetapi enggak terdeteksi, tidak terdeteksi. Ya. Jadi mungkin tiba-tiba ada orang tuanya dok ya, datang ke fasilitas kesehatan, terus ternyata didiagnosa penyakit jantung bawaan dan ibunya baru tahu. Shock sedih ya. Baru pas anaknya sudah besar gitu dok ya. Ternyata memang itu terjadinya dari semenjak kecil. Iya, cuma tubuhnya itu sudah tidak bisa mengkompensasi. Jadi dulunya nggak ada, seiring dengan bertambahnya usia dia itu tidak merasa sesak karena tubuhnya itu udah nggak bisa mengkompensasi. Baru bisa di USG jantung tuh sama dokter jantungnya. Oh, ada bocor jantung. Itu biasanya memang ada penyakit jantung bawaan. Kalau untuk pemeriksaan jantung bawaan sendiri bagaimana dok? Untuk pemeriksaannya pertama kalau kita ke fasilitas umum memang paling mudah tadi. Memang tidak ada gejala tapi dia ada batuk panas berulang. Batuk panas berulang. Terus kita lihat anaknya ada biru nggak? Birunya ini di wajah atau seluruh badan dok? Sebenarnya seluruh tubuh. Tubuh. Cuma kalau kulitnya gelap, sangat gelap itu susah melihatnya. Jadi bisa dilihat di lidah tadi dok. Di lidah. Benar, kita lihat di lidah. Terus lihat mukanya ada kayak mongoloid gitu nggak? Ada Down syndrome nggak? Terus lihat dia lubang anusnya ada nggak? Apakah ada penyakit sindroma lain? Itu paling mudah untuk mengenali bagi dokter umum. Terus pemeriksaan lain yang mungkin bisa dilakukan adalah biasanya kalau untuk rekam listrik jantung atau EKG itu kita tidak melakukan karena pada bayi sangat susah. Kecil ya bu ya, ya kan kecil ya kan ya. Sangat kecil. Jadi kita biasanya itu ada namanya itu oximetry denyut seperti dilakukan pada pasien COVID. Jadi dilakukan pada tangan kanan dan kaki kanan. Kalau saturasinya itu beda lebih dari 3%,
Itu kita bisa curiga ke arah sana juga. Kalau untuk penyakit jantung bawaan sendiri bisa dicegah atau tidak, Dok? Kalau dicegah itu bisa. Jawabannya ditanya bisa atau enggak? Bisa. Caranya gimana? Benar ya, caranya gimana ya Kak ya? Yang pertama itu kita kan kalau ya, orang manapun kalau mau menikah itu tidak bibit bebek kupon. Jadi kita tanya dulu. Ya kalau di luar negeri itu udah jalan banget, tapi kalau di Indonesia mau nikah nikah aja ya. Jadi kalau mereka di luar negeri itu mereka ada cek genetik. Kayaknya kalau di Indonesia masih susah sih. Kalau Jakarta mungkin udah jalan, ada namanya konseling genetik. Tapi yang paling gampang itu sebenarnya konseling sebelum nikah. Sebelum nikah. Benar. Tanya-tanya jawab itu. Tanya-tanya dulu. Kamu ada sakit ini enggak? Saya ada sakit ini enggak? Itu penting. Di luar negeri itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Dan orang dengan pendidikan yang yang maksudnya sudah lebih baik lah di negara maju gitu, mereka sudah melakukan itu dengan rutin. Itu cara mencegahnya. Kemudian yang kedua, ketika hamil, terutama pada 3 bulan pertama kehidupan, ketika terjadi proses pembentukan organ, terutama jantung, ya, jangan merokok. Jangan merokok. Ya. Kalau istrinya memang tidak merokok nih, Dok, tapi suaminya yang merokok, gimana, Dok? Bisa tetap terjadi penyakit jantung bawaan atau tidak, Dok? Bisa kalau suaminya itu merokok di dekat istrinya. Tapi bagusnya sih memang tidak merokok ya. Bagusnya tidak merokok. Iya. Saya tidak menyarankan untuk merokok. Kalaupun mau merokok, keluarlah, jangan di samping istri, kasihan anaknya. Kemudian minum alkohol juga bisa, Kak. Jangan merokok ya, Dok ya, di dekat istri, terus juga membatasi minum alkoholnya. Kalau bisa tidak konsumsi alkohol ya, Dok ya. Iya, benar. Ada lagi, Dokter? Ada, kalau misalnya infeksi, makanya jangan sampai kecapean, jangan sampai terinfeksi rubella ya. Itu bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan atau mengonsumsi obat-obatan. Makanya kalau mau hamil, konsultasikan dengan dokter Anda, obat apa yang aman dikonsumsi untuk anak Anda. Contoh seperti obat darah tinggi. Mungkin Bapak Ibu di sini sering ya mendengar captopril, ya, lamipril, ada pril-prilnya. Kemudian ada obat untuk gagal jantung, bisa pakai furosemid tablet, itu bisa membuat penyakit jantung bawaan juga, bisa memicu. Jadi harus agak hati-hati dalam penggunaan obat-obatan. Ini bagi Sobat Purwakarta yang ingin bertanya boleh langsung tulis di kolom komentar ya, Dok ya. Boleh banget. Kita jawab di akhir sesi. Iya. Nah, untuk selanjutnya, Dok, untuk penyakit jantung bawaan, apakah bisa diobati atau tidak, Dokter? Kalau diobatin secara obat ya maksudnya Kak ya, jawabannya enggak bisa. Hanya bisa mengurangi gejala. Contoh misalnya orang kalau ada ibu-ibu terkena osteoporosis atau radang pada sendi tulang, itu kan hanya dikasih obat anti nyeri. Kalau obat anti nyeri di stop, dia akan radang sendi lagi. Sendinya, Dok ya. Iya, konsepnya sama seperti itu. Jadi pada penyakit jantung bawaan, kalau ada lubang harus disupel. Berarti melalui operasi, Dok, atau bagaimana? Nah, bisa melalui operasi, bisa sekarang melalui transkateter atau melalui selang. Jadi ada selang dimasukin di bawah paha. Itu begitu tindakannya hari ini, besoknya sudah bisa pulang. Kalau bedah itu bisa sampai seminggu dan itu dilakukan sayatan pada dada. Tapi tidak semua penyakit jantung bawaan bisa melalui transkateter. Contoh dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks, biasanya yang biru itu Kak, itu harus melalui bedah. Contoh pembuluh darah besarnya tertukar, itu harus ditukar balik, itu nggak bisa pakai selang aja. Kalau ada lubang kan selang bisa masuk supel. Tergantung, jadi tergantung penyakit jantung bawaan, konsultasikan dengan dokter Anda. Tergantung dari tipe jenisnya ya, Dok ya? Benar, tergantung biru atau tidak biru. Kalau yang biru umumnya sih harus bedah, tapi tergantung lagi tipenya. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Apakah harus operasi atau bisa minum obat saja, Dok? Kalau operasi itu yang setahu saya yang ditanggung oleh BPJS, jadi penyakit jantung bawaan ini juga ada ditanggung oleh BPJS ya Kak ya? Informasi penting nih, Dok. Iya, tapi hanya di harapan kita, di daerah belum. Oh gitu. Iya, antriannya kan lumayan panjang. Jadi untuk menunggu operasi itu biasanya dokter akan kasih obat dulu supaya jantung itu kerjanya pertama nggak berat, terus secara kualitas hidup
pasiennya juga lebih enak, nggak terlalu susah gitu Kak. Jadi diberikan obat dulu ya dok ya, supaya kualitas hidupnya Lebih baik, benar. lebih baik. Oke dok. Kemudian untuk penyakit jantung bawaan ini apakah bisa sembuh dok? Bisa, jawabannya bisa. Jadi penyakit jantung bawaan itu sangat bisa sembuh. Jadi kalau misalnya lubangnya sudah ditutup, ya dia bisa sembuh. Tapi memang ada beberapa tipe yang memang kalau sudah tahap akhir, sudah sangat jelek kondisi. Ya sebenarnya penyakit apapun ya kalau sudah komplikasi gitu dan benar, kalau sudah komplikasi, sudah dengan kondisi jelek ya sudah nggak bisa. Kan kita juga sebagai dokter hanya apa ya, perpanjangan tangan lah untuk menyelamatkan pasien. Gak semua pasien juga bisa diselamatkan. Namun kembali lagi kalau deteksinya cepat, penanganannya cepat, pasien insya Allah bisa sembuh. Jadi ini pentingnya untuk memeriksakan kesehatan dan ya. Benar. Apalagi tadi ciri-cirinya jika anaknya sering demam, dok ya, batuk pilek. Iya, batuk panas berulang. Kalau batuk pilek biasa misalnya kalau setahun sekali aja sih kemungkinan enggak. Tapi kalau misalnya dia itu berulang setiap pokoknya 2-3 bulan sekali balik. Benar. Jadi itu kita harus curiga ke alasan. Terus anaknya kecil-kecil aja nggak gede-gede. Kok gizi buruk padahal makanya bagus. Jadi kita bisa pikirkan ke alasan. Dan ini mendekati stunting ya dok ya? Ciri-cirinya wah iya sama persis ya? Kurang lebih sama. Iya sama tinggi sama. Soalnya kalau tinggi kan biasanya kita bisa tahu bisa rumahnya pencahayaannya buruk, sirkulasi udaranya benar. Terus keluarganya ada yang TB juga biasanya. Kalau PJB kan anaknya aja, orang tuanya enggak. Dok, ternyata tidak terasa nih dok, kita sudah 30 menit. Wah, cepat sekali ya. Tidak terasa dok ya. Iya. Mungkin dokter ada pesan untuk Sobat Purwakarta untuk mencegah penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, baik. Mungkin ini pesan dari saya. Jadi penyakit jantung bawaan ini masih apa ya? Dia banyak di sekitar kita, tetapi masyarakat itu kesadarannya masih sangat rendah mengenai penyakit jantung bawaan ini. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Pertama, dari orang tua sendiri. Orang tua harus bisa mengenali tanda-tanda awal dari penyakit jantung bawaan. Harus bisa mengenali ya. Jadi kalau misalnya anaknya sering batuk panas berulang, terus kok nggak besar-besar anaknya, atau dilihat dari lidahnya itu kok biru nggak merah, segera periksakan ke dokter. Kan sekarang sudah ada BPJS juga ya. Terus tentunya kalau mau mencegah, kalau untuk orang Indonesia sendiri kayaknya kalau screening sebelum nikah kayaknya agak susah. Jadi yang paling simpel aja, jangan merokok. Untuk istrinya jangan merokok, untuk suaminya kalau merokok susah berhenti, jangan di samping istrinya. Untuk istrinya jangan minum alkohol, terus jangan juga kecapean, karena kalau kecapean kita mudah terinfeksi virus itu bisa menyebabkan infeksi dan mengganggu perkembangan dari organnya. Nah, dan mungkin yang terakhir, kalau mau mengonsumsi obat, konsultasikan dengan dokter Anda. Jangan sampai itu menjadi sebuah malapetaka untuk bayinya sendiri. Gitu. Yang terpenting berarti dari orang tuanya dulu ya dok ya. Benar sekali. Dari tanda dan gejalanya, anak waktu kecil ya dok ya. Benar. Terus dari suami jangan merokok di dekat istri ketika hamil dok ya. Iya. Oke baik dok. Dokter terima kasih dok Sama-sama, sudah memberikan Kak. informasi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat Purwakarta yang telah menyaksikan obsesi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Purwakarta semua. Baik, kami akhiri obsesi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan obsesi 2 minggu ke depan ya dok ya, dengan tema yang lainnya. Oke dok. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.